koneksi antar materi, simpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro oleh Triyono SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tulang Bawang. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya memberi materi bertujuan untuk menuntaskan target kompetensi dasar tanpa memperhatikan perasaan dan kemampuan murid. Selain itu, saya selalu mengukur kemampuan murid dengan KKM yang ditetapkan oleh sekolah. Namun, saya jarang mengadakan refleksi diri dan siswa terkait pembelajaran yang dilakukan, sehingga saya kurang mengetahui keberhasilan proses pembelajaran yang sudah berjalan. Dalam pembelajaran, saya berasumsi bahwa nilai akhir adalah segalanya. Jadi, murid yang memperoleh nilai mencapai KKM atau lebih dianggap murid pandai tanpa melihat proses pembelajaran sebelumnya. Sedangkan yang tidak mencapai KKM dianggap kurang mampu, sehingga murid tersebut akan merasa tertekan karena harus mendapatkan nilai akhir yang bagus atau mencapai KKM. Hal ini mengakibatkan kepercayaan diri murid tersebut menurun. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, setiap mata pelajaran biasanya masih menggunakan ancaman nilai agar murid-murid disiplin dalam menjalankan tanggung jawabnya. Akibatnya, murid merasa tertekan bahwa ada beberapa murid yang merasa terpaksa untuk belajar agar mencapai KKM. Hal ini berakibat sulitnya penanaman karakter dan menumbuh kembangkan laku murid secara kodrat alam dan kodrat zaman. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 7 ini, saya banyak mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara garis besar. Ada 3 pokok pemikiran yang akan saya bahas. 1. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Pendidikan memerdekakan murid. 3. Pendidikan menuntun. 1. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya semakin sadar bahwa setiap murid itu memiliki karakter masing-masing serta kemampuan yang berbeda-beda. Tentunya mereka juga memiliki kekurangan masing-masing. Namun saya yakin jika mereka diberi kepercayaan, arahan, dan bimbingan untuk mengeksplor kemampuan, mereka akan melaksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab, dan potensi pada diri murid tersebut akan muncul secara maksimal. 2. Pendidikan memerdekakan murid. Pendidikan memerdekakan murid bertujuan untuk pembelajaran tanpa adanya tekanan dan tuntutan, sejalan dengan karakteristik dan kemampuan yang dimiliki murid. Mereka memiliki gaya belajar yang beraneka ragam, seperti suka membaca, suka mendengarkan penjelasan guru, suka dengan tayangan audio, video, dan audio video visual. Tugas seorang gurulah untuk mendesain pembelajaran yang dapat mencakup gaya belajar yang beraneka ragam tersebut. Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik murid untuk mengetahui hambatan, kemajuan, serta perkembangan yang terjadi pada murid dalam belajar. Setelah itu, saya membuat rancangan strategi belajar yang variatif agar siswa menjadi senang, semangat, betah, dan giat dalam belajar. Pendidikan menuntun. Saya menyadari bahwa sebagai seorang pendidik, kami tidak bisa memaksakan kehendak untuk selalu diikuti murid. Memberikan materi kepada murid tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat murid dapat membuat mereka tertekan dalam mengikuti pelajaran. Guru wajib menuntun, membimbing, melatih, dan mendidik murid-muridnya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
Oleh karena itu, saya berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, baik di dalam maupun di luar kelas. Guru adalah role model yang akan dilihat dan ditiru oleh murid, baik perkataan sampai perbuatan yang dilakukan. Untuk itu, guru harus berusaha untuk menjadi teladan yang baik untuk murid-muridnya dalam penanaman karakter, budi pekerti, serta menjadi pendidik yang ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikianlah pemaparan dari saya. Salam sehat, semangat, guru hebat. Ayo maju bersama, sukseskan guru penggerak.